Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah baik Bu. Datang semuanya? Datang Bu. Alhamdulillah pada pagi hari ini anak ibu sehat walafiat semuanya ya. Hari ini kita akan belajar materi sholat tarawih. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah kita belajar nanti kita akan memahami pelaksanaan sholat tarawih. Kemudian setelah kita memahami pelaksanaan sholat tarawih, kita dapat menganalisis pelaksanaan sholat tarawih. Setelah kita dapat menganalisis pelaksanaan sholat tarawih, kita dapat menjelaskan pelaksanaan sholat tarawih. Setelah kita dapat menjelaskan, kita dapat menyebutkan pelaksanaan sholat tarawih, dan selanjutnya tujuan pembelajaran kita itu dapat itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Agar mencapai tujuan tersebut, ibu harapkan anak ibu semua mengikuti pelajaran ini dengan baik ya, agar apa yang kita tercapai ya. Sebelum itu kita membaca doa dulu ya anak ibu. Nah, Ya, Bu. doa Ya, Bu. Ibu minta kepada Nak Maulana untuk memimpin ya. Seluruhnya siap gerak, hormat gerak, tegap gerak, berdoa mulai. Ilman Amin. Doa selesai. Terima kasih Bu ucapkan kepada Nak Maulana yang sudah memimpin doanya. Selanjutnya kita akan membaca surat pendek yaitu surat Al-Ikhlas. Allahus Somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa itu minggu kemarin? Hidup sederhana. Apa itu hidup sederhana? Apa itu hidup Tidak sederhana? berlebih-lebihan Bu. Jadi untuk materi minggu ini kita akan belajar tentang sholat tarawih. Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Yang mana kelompok-kelompok ini nanti akan membahas masalah yang pertama yaitu apakah sholat tarawih itu. Itu nanti kelompok pertama. Kelompok pertama yaitu Nak Fitri dan Nak Yusfi ya. Kemudian kelompok kedua yaitu Nak Maulana, Nak Suhendrainita, kemudian Nak Nurlaili. Sedangkan kelompok ketiga yaitu Nak Toris dan Nak Nur Saadah ya. Itu dia kelompok-kelompoknya ya, diingat ya. Jadi yang kelompok pertama tadi itu tentang apa? Salat tarawih Bu. Iya. Apakah salat tarawih itu? Kemudian yang kelompok 2 bagaimana pelaksanaan salat tarawih? Pelaksanaan Bu. Iya, terus yang kelompok 3 tadi apa? Keutamaan salat tarawih. Ya. Oke, udah siap mau belajar? Siap Bu. Siap, Bu. Oke, udah siap ya. Kalau sudah siap, silakan dibuka buku paketnya. Ya, dikeluarkan dari tasnya, kemudian alat tulisnya. Udah?
Udah, Bu. Oke, sekarang anak ibu baca dulu ya. Baca buku pakainya halaman 75 sampai 77. Itu materi sholat tarawih. Bu. Udah dibaca? Udah, Bu. Udah selesai? Bu, ini lagi baca, Bu. Oh, ada yang masih baca ya? Sudah, Bu. Udah? Udah siap, Bu? Udah siap dibaca? Oke, yang lain? Udah, Bu. Oh iya, Bu. berarti udah selesai semua ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang sholat tarawih ya. Kemudian kelompok-kelompok ini yang Ibu bagi tadi mohon untuk menyimak video yang Ibu tayangkan nanti ya. Kemudian kalian mencatat ya. Mencatat hal-hal yang poin-poin yang penting. Bisa? Bisa, Bu. nah Ibu? Bu. Ya, Ibu. Oke ya. Materi kita hari ini, kita akan belajar tentang indahnya sholat tarawih. Seluruh umat Islam menyambut dengan gembira datangnya bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan juga disebut bulan ibadah, karena pada bulan itu segala aktivitas ibadah berlipat gandakan pahala. Selain berpuasa, Rasulullah SAW mengajak umatnya untuk memperbanyak ibadah. Salah satunya adalah sholat tarawih. Apakah sholat tarawih itu? Sholat tarawih ialah sholat sunnah yang khusus dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Sholat tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarawihhatun, yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Dinamakan demikian karena para sahabat melaksanakannya dengan beristirahat setelah 4 rakaat atau 2 kali salam. Pada saat istirahat, ada kalanya diselingi dengan membaca Al-Quran. Hukum sholat tarawih. Hukum mengerjakan sholat tarawih adalah sunnah muakkad. Artinya, sangat dianjurkan untuk dikerjakan bagi muslim laki-laki dan perempuan. Cara mengerjakan sholat tarawih. Waktu pelaksanaan sholat tarawih adalah sesudah sholat isya sampai terbit fajar shadiq atau masuk waktu subuh. Sholat tarawih lebih baik dilakukan secara berjamaah, tetapi juga bisa dilakukan sendirian atau munfarid. Cara pelaksanaan sholat tarawih sama dengan cara pelaksanaan sholat fardu, baik gerakan maupun bacaannya. Yang membedakan adalah niatnya. Bilangan rakaat sholat tarawih. Pada masa Nabi Muhammad SAW, sholat tarawih dikerjakan sebanyak 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam. Kemudian dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam. Lalu ditambah sholat witir 3 rakaat. Setelah sholat tarawih, hendaknya diteruskan dengan sholat witir. Sholat witir ini sangat diutamakan. Bilangan rakaatnya gasal atau ganjil, boleh 1 atau 3, 5, 7, 9, dan 11 rakaat. Nabi pernah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu witir atau esa dan suka kepada witir. Maka sholat witirlah wahai ahli Quran. Bacaan niat salat tarawih. 1. Niat salat tarawih sendiri. Usolli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengerjakan sholat sunnah tarawih 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. 2. Niat sholat tarawih sebagai imam. Usolli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat
mengerjakan sholat sunnah tarawih 2 rakaat menghadap kiblat sebagai imam karena Allah Ta'ala usolli sunnata tarawih raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengerjakan sholat sunnah tarawih 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Keutamaan sholat tarawih. 1. Menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Barang siapa melakukan qiyam lail pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kebaikan dunia akhirat. 4. Mempererat tali silaturahim dan kasih sayang sesama kaum muslimin. Salat tarawih berjamaah di masjid memberikan warna indah dalam bulan Ramadan. Saat kita berjalan bersama teman-teman ke masjid, salat tarawih memberikan kebahagiaan dan kegembiraan. Kedatangan bulan Ramadan semakin menguatkan rasa kasih sayang sesama keluarga, teman, dan tetangga. Ayo anak-anak, kita hidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan memperbanyak qiyamul lail, yaitu bangun di malam hari untuk melakukan ibadah. Salah satunya dengan ibadah sholat tarawih. Nah, Ibu, kita tadi sudah sama-sama menyaksikan video pembelajaran tentang sholat tarawih. Ada nggak anak ibu yang mau bertanya setelah kita menyaksikan video tadi? Ada Bu. Iya. Kenapa Bu bulan Ramadan sering disebut bulan ibadah Bu? Jadi bulan Ramadan itu sering juga disebut dengan bulan ibadah karena pada bulan Ibadah Ibu. segala aktivitas ibadah itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu ya Nak Nurleli. Ya Bu. Berdasarkan pembagian kelompok tadi, itu yang kelompok pertama itu membahas masalah apakah sholat tarawih, kemudian kelompok 2 itu bagaimana pelaksanaan sholat tarawih, terus kelompok ketiga tadi apa? Keutamaan sholat tarawih. Ibu persilahkan kalian berdiskusi dulu ya. Boleh berdiskusi sama kawannya, gabung sama kawannya ya. Silakan. Anak ibu kok kayaknya tegang sekali. Ibu pun tegang kayaknya. Dah, silakan ya. Dikerjakan. Ya Bu. Ya Bu. Ini malu Bu. Sudah selesai? Sudah Bu. Belum. Sudah Bu. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah Bu. Iya. Kelompok 3? Oke, berarti semuanya sudah selesai ya. Ya Sekarang Bu. Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 menyampaikan hasil dari diskusi tadi. Siapa yang mau menyampaikan? Fitri dulu Bu. Oke, Fitri aja lah, Bu. Fitri. Fitri. Yang mau? Iyalah Bu, saya dulu Bu. Oke, Bu. Nak Yurti ya. Ya tadi ini apa sholat tarawih itu Bu? Ya. Ini sholat tarawih yaitu sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan dan dikerjakan atau dilaksanakan setelah sholat isya. Kemudian bisa dikerjakan 20 rakaat, bisa juga dikerjakan 8 rakaat Ibu. Itu sholat tarawih Ibu. Ada kelompok lain yang menanggapi? Sudah cukup? Fitri bisa nambah dulu Bu. Oh ya. Ini Ibu Fitri dulu. Bu Fitri?
Sudah Bu, Oh, sama. tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Terima kasih. Kemudian selanjutnya kelompok 2. Langsung ya kelompok 2. Ketuanya Bu Nurlaili itu Bu. Bu Nurlaili, Nak Nurlaili, oke. Oke Bu. Pelaksanaan sholat tarawih dimulai dari selesai kita melaksanakan sholat fardu isya, waktunya ya Bu, sampai kepada terbit fajar atau menjelang waktu subuh datang. Seperti itu Bu, kelompok kami Bu. Bagaimana pelaksanaannya ya? Ya Bu. Selanjutnya terakhir ya, kelompok 3. Siapa Ya ini? Bu, kelompok kami tentang ini Bu, hikmahnya di melaksanakan sholat tarawih itu yang pertama bersihkan dari dosa, kemudian diampuni segala dosa-dosanya. Kemudian apa lagi tadi teman, apa tadi Pak Doris, apa tadi satu lagi? Dapat pahala. Iya, dapat pahala. Itu Oh iya. Kami bisa boleh nambahan Bu. Boleh Ke sayang. kelompok 1 ya. Sholat tarawih Bu, sholat tarawih itu adalah bahasa Arab bentuk jamak dari tarwihatun Bu, Iya, yang artinya waktu sesaat atau waktu istirahat Ibu, sholat tarawih itu. Terima kasih Bu. Beri A+ untuk semua kelompok ya. Ya, Bu. Selanjutnya kesimpulan pelajaran untuk hari ini. Yang pertama apa? Yang itu pengertian sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu bentuk jamak dari tarwihatun, yang artinya adalah mengistirahatkan itu ya. Waktu sesaat. Iya, atau waktu istirahat, karena dia pelaksanaannya menurut istilah itu artinya adalah sholat yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan, waktunya dari Isya sampai terbit fajar itu ya. Sholat tarawih ini sama dengan sholat biasa ya, cuma yang membedakannya itu adalah niatnya ya, niat dari sholat tarawih. Kemudian di daerah anak ibu semua berapa rakaat pelaksanaan sholat tarawihnya? Masjid kami 20 Ibu. Nak Yusuf berapa? 8. Iya. Ada 8 Bu, 8. Iya 8. Ada yang 20? Ada Ibu. Iya 20 itu. Ada Bu, ISP Bu 20 tapi 5 menit. Ya. Keutamaan orang yang melaksanakan sholat tarawih yang pertama dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, terus kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Misalnya. Iya, terus apa lagi? Pahala ibadah ditulis Dipergandakan. seperti sholat 1 malam penuh. Terus terakhir apa itu? Mempererat Hubungan silaturahim. mempererat silaturahmi. Untuk evaluasi ya, ini untuk evaluasi ibu akan memberi soalnya ya. Nanti di situ penilainya ada penilaian sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Untuk hari ini ada yang ditanyakan? Pelajaran hari ini? Ya, Bu. Sudah jelas? Ada Bu. Jelas Bu. Sudah paham? Paham Bu. Alhamdulillah kalau sudah jelas, kalau sudah paham ya. Hari ini pelajaran kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Windari. Kita lanjut tampilkan dulu Pak Bus.